Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuril dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Nikmat sehat dan iman itu hal yang kemudian masih melekat pada diri kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita menunaikan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nantinya kita termasuk orang yang bersyukur iman. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka haditsu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. صدق الله العظيم. Fahal ataka hadits Musa, kanjeng Nabi pun diutus dening Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-Nya terutama kepada kaum Bani Israil pada saat itu. Fahal ataka hadits Musa, lamun nekani ing sira hadits Musa atau ceritane Nabi Musa. Artinya, wahai para Bani Israil, bukankah kemarin kamu sekalian sudah mendengar, sudah kami sampaikan cerita atau riwayat kisah daripada Nabi Musa yang menjadi nabinya nenek moyang daripada Bani Israil kala itu. Dari kapan itu cerita yang mana? Irnada irra'ana faqala lani musuh inni anastu ar'ali nadikum minha biqabasin aw ajidu ala nari. Nalikane weruh ingsun sapa Nabi Musa naron ing geni, faqala monggo ngendika sapa Nabi Musa li ahlihi maring ahline Musa, imkusu menengo sira kabeh, mandhega sira kabeh, lereno sira kabeh, inni anastu nar, satemene ingsun Nabi Musa iku weruh geni. La'alli ahlikum minha biqabasin aw ajidu ala nari huda. La'alli ahlikum menawa ingsun iku nekani ing apa jenenge ing sira kabeh minha saking nar biqabasin lawan obor aw ajidu utawa ingsun ala nari huda ing
ini kan seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ayat-ayat yang lain ya, yang menerangkan Nabiullah Musa alaihissalam ini baru sampai pada cerita global itu kita dengar dari Mesir, kemudian dia setelah diusir oleh pelari kambing dari kerajaan Firaun, kemudian sampai kepada negara Madian atau daerah Madian, ketemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan kemudian dia menantu berjalan lagi kembali. Ini pada saat ini ada sebuah kisah apa yang dialami oleh Nabi Musa ketika dalam perjalanan menuju Mesir kembali untuk menegakkan kalimat Allah di lingkungan Raja Firaun. Setelah pamit ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada saat itu Nabi Musa sudah sekian lama menjadi menantu di Madian, menjadi menantu Nabi Syuaib. Dan setelah itu yang bersangkutan dan Nabi Musa sudah memiliki putra. Bahkan saat itu istrinya sedang mengandung, dan kambing yang menjadi mas kawin atau mahar itu kemudian sudah beranak-anak menjadi besar, jadi banyak. Nah, saat Nabi Musa pamitan dengan mertuanya yaitu Nabi Syuaib, apa-apa yang ada ketika itu atau kambing-kambing yang sekian banyak ini ketika mau pamit ke Mesir itu disuruh membawa pedus pirang-pirang gitu ya, kemudian istrinya juga dibawa serta untuk ketemu orang tuanya dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di hadapan Firaun. Maka pada saat berada di tengah perjalanan yang pada saat malam dan berada di ereng-ereng Gunung Sinai itu hawanya dingin sekali, kemudian waktunya jalannya malam nggak bisa dengan lancar, produksi pirang-pirang kambingnya banyak sekali ditolak. Istrinya juga hamil tua, dan pada saat dalam kesulitan itulah Nabi Musa ini anas tunar, sesungguhnya saya diinjak gunung itu ada seakan-akan melihat api. Mula apa kabeh termasuk pembantunya mandek kene dhisik, saya akan ke sana mendekati api, sinar api itu, kemudian siapa tahu itu api beneran, nanti kita bisa ngambil. Sebab delala kesana Gusti Allah niku zaman saya kan dia juga membawa alat untuk api itu. Jadi saya kan waktu roplek nanti sore sebenarnya diberikan alat-alat yang mudah, barang-barang yang mudah terbakar. Itu orang itu. Nah, cara saya itu orang itu bulan-bulan apa jenenge bulan ratus. Maka Nabi Musa kemudian inni narani abikum minha, saya tak ke sana. Kamu sekalian termasuk produksi barang ini diatur gitu dengan pembantunya. Siapa tahu dari api itu nanti bisa kita ambil. Api untuk apa? Untuk narasi, untuk api-api. Nah, api-api itu apa ya? Itu kalau dulu kan ada kebiasaan kita waktu kecil. Pawoni kan kayu ya. Kayu kemudian esok orang kata ya jatuh dan bisa pinggir malam ada bawah karena api-api di biasanya.
Saya ini siapa pura ya kira-kira mana ya? Kalau kemarin lapor kabar tapi ini, nah itu bocah-bocah kita barangkali bukan karena semacam itu. Ya kira-kira semacam itu untuk api-api untuk memanaskan badan karena di lereng gunung Tursina itu banyak apa namanya dingin sekali. Menurut kalau memang saya tidak mendapatkan api untuk ini, al-majibul al-nari, barangkali saya akan menemukan sesuatu petunjuk dari adanya api tersebut. Maka ayat berikutnya falamma ataha ya Musa al-ayat, nanti ada peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari cerita atau kisah ini tentu bisa kita ambil apa namanya pengertian Bapak Ibu dan sekalian, di dalam memperjuangkan sesuatu itu butuh perjuangan, di dalam menggapai sesuatu itu butuh perjuangan. Kita pun juga demikian, jangan sampai bentuk manis kemudian segalanya akan apa namanya datang sendiri. Semua innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Artinya kita harus berusaha. Kemudian yang kedua, sekecil dan sebesar apapun rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini, hendaknya tidak mematahkan semangat kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, orang termasuk orang yang Islam, orang yang muttaqin dan muslimin, dan kemudian diakui sebagai umat Muhammad bersama dengan Nabi di surga nanti. Amin Allahumma amin. Ilahi